Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui. Baik, hari ini kita akan membahas tentang masalah-masalah dalam pemberian ASI. Ini adalah pertemuan ke-10 kita. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menyusui yang baik dan benar. Ya. Capaian pembelajaran yang adik-adik mahasiswa harus kuasai yaitu mampu menjelaskan masalah dalam pemberian ASI serta pelaksanaan dalam pencegahan dan penanganan masalah dalam pemberian ASI. Kemudian pokok bahasan hal yang harus diketahui pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama yaitu payudara bengkak, mulai dari pengertiannya, kemudian cara penjagaannya, bahkan sampai dengan cara penatalaksanaannya. Kemudian kita juga mempelajari tentang mastitis, abses payudara, perawatan puting susu lecet, dan yang terakhir yaitu perawatan puting susu tenggelam. Pada pokok bahasan yang pertama, kita akan membahas tentang payudara bengkak atau bendungan payudara. Tetapi sebelum masuk ke dalam materi, adik-adik harus paham betul perbedaan antara payudara penuh karena ASI dan payudara bengkak. Payudara penuh biasanya yang dirasakan ibu adalah rasa berat pada payudara, kemudian payudaranya terasa panas dan keras. Dan bila diperiksa, ASI-nya akan keluar dan tidak terjadi demam pada ibu. Ya. Kemudian untuk payudara bengkak, yaitu biasanya payudaranya odem ya atau bengkak, kemudian terasa sakit di payudara, putingnya terasa kencang, kulitnya mengkilat walaupun tidak merah ya. Dan bila diperiksa atau dihisap, ASI tidak keluar. Nah, kemudian badan bisa demam atau panas setelah 24 jam. Nah, ini harus paham betul perbedaan antara payudara penuh ya, karena proses fisiologis biasanya sering terjadi pada ibu-ibu pasca bersalin, dan payudara bengkak yang butuh penatalaksanaan atau butuh penanganan. Nah, ini ya cara mencegah payudara bengkak. Yang pertama yaitu menyusui dini ya, jadi diharapkan ibu-ibu yang pasca bersalin harap segera untuk menyusui bayinya ya. Kemudian yang kedua yaitu pelekatannya yang baik. Ya, saya rasa ini adik-adik sudah mempelajari bicara menyusui yang baik dan benar kemarin. Nah, untuk pelekatan yang baik ini harus mencakup seluruh areola yang dihisap oleh bayinya. Jadi tidak hanya ujung puting susunya, tetapi seluruh areola. Nah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu menyusui on demand. Bayi harus lebih sering disusui. Dalam artian ini adalah menyusui sesuai dengan keinginan bayi. Kapanpun bayi ingin menyusu, diharapkan untuk langsung disusui bayinya minimal setiap 2 jam sekali. Ini perbedaan antara payudara yang tidak bengkak dan payudara bengkak. Di sini dapat terlihat jelas glands atau kelenjar susunya terlihat bengkak. Baik, kita akan lanjut hal-hal yang perlu dilakukan ya kita sebagai bidan untuk mengatasi payudara bengkak. Yang pertama yaitu cek ketegangan payudara. Ini dalam artian kita harus lihat dulu payudaranya tegang karena air susunya ibu ini bisa dikeluarkan atau tidak. Kalau misalkan bisa dikeluarkan, coba dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu kompres air hangat ya, kompres panas atau kompres air hangat. Ini untuk menurunkan intensitas nyeri pada payudara. Kemudian ibu harus rileks ya dalam perawatan payudara bengkak ini. Selanjutnya yaitu bisa dipijat leher dan punggung belakang. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan melihat video setelah ini.
Kemudian yang kelima yaitu pijat ringan pada payudara yang bengkak. Dan yang keenam yaitu stimulasi payudara dan puting ke arah jarum jam. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Yang ketujuh yaitu kompres dingin pasca menyusui. Ya. Jadi ini untuk mengurangi odem atau pemekaran pada payudara. Jadi pada penanganan payudara bengkak ini kita pakai dua jenis air panas dan air dingin. Kemudian yang kedelapan yaitu gunakan penopang payudara yang tepat. Jadi biasanya ibu-ibu yang sebelum menyusui biasanya memakai payudara yang ada BH atau bra yang memakai kawat sebaiknya jangan digunakan terlebih dahulu ketika menyusui bayinya. Karena apa? Karena bisa menghambat peredaran darah atau menghambat proses laktasi pada ibu. Kemudian yang kesembilan yaitu bila terlalu sakit dapat diberikan obat analgesik. Yang pertama yaitu pemberian analgesik paracetamol. Baik, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa lihat di video berikut ini. Teknik untuk mengurangi bendungan pada saluran ductus-ductusnya ini. Tadi sudah dijelaskan pada masas payudara ada saluran-saluran pada payudara ini. Nah, kadang di saluran-saluran ini itu mengalami yang namanya sumbatan dan jadinya tuh mengkel gitu. Nah, di sini teknik yang bisa dilakukan adalah dengan breast care menggunakan kompres air dingin dan air panas. Air panas di sini atau air hangat ya, itu fungsinya untuk membuka salurannya. Jadi saluran ductus-ductus ini yang tadinya kesumbat, itu dia jadi melebar. Otomatis apa? Salurannya jadi lancar lagi gitu. Lalu ada juga kompres dingin. Buat apa sih? Ya, kompres dingin itu fungsinya nanti untuk mengurangi nyerinya juga. Kadang kan nyeri banget tuh rasanya di payudara sini. Nah, itu untuk mengurangi nyerinya kita pakai kompres dingin. Dan juga untuk mengurangi peradangannya juga, karena kadang ada sampai radang gitu, radang pada di salurannya ini, jadinya tubuhnya juga ikut demam gitu. Jadi kita siapkan dulu di sini, kayak tadi siapkan handuknya dulu, habis itu baru disiapkan kompresnya. Di sini kita siapkan 2 kom, isinya ada kompres yang dingin, ada kompres yang hangat. Oke, yang pertama kita lakukan kompres dulu. Juga dilakukan kompres di bagian areola dan juga putingnya. Karena apa? Karena kadang di bagian areola sama di bagian putingnya itu juga ada sumbatannya. Jadi kita juga harus melakukan pembersihan juga di bagian areola sama di bagian putingnya gitu. Caranya gimana? Kita siapkan kapas. Nah, kita siapkan kapas dulu. Oke, kita ambil 1 kapas di sini, kita kasih PCO boleh gitu. Jadi yang sifatnya itu minyaknya plant based. Tadi udah dijelaskan juga, gunakan minyak yang plant based. Jadi enggak menyumbat pas saluran di bagian areola juga putingnya. Oke, kita kasih dulu di sini minyak. Boleh, nggak usah terlalu banyak. Yang penting dikasihkan di bagian areola dan puting itu bisa lebih moist atau lebih lembab gitu. Oke, tempelkan di sini dulu, diamkan selama 2-3 menit gitu. Diamkan dulu. Bagian kanan juga kiri sama-sama ditempelkan dulu. Kalau udah, baru kita ambil dulu. Cara ambilnya gimana? Jadi kita posisi tangannya itu kita kayak apa ya? Kayak mencengkram seperti ini pas bagian areolanya, lalu kita putar untuk membersihkan dari bagian areola. Kita putar sampai di bagian puting. Nah, itu 1 kali putaran aja, boleh searah jarum jam. Kalau udah kita lihat udah bersih, lalu kita lakukan kompres dulu. Oke, kita pertama lakukan kompres air hangat dulu. Fungsinya buat apa? Buka salurannya. Oke, kita buka salurannya dulu, kita dari belakang lakukan kompres hangat. Ini kita lakukan kompres dulu. Oke, yang 1 tangannya nyangga, yang sini kita kompres. Oke, biar salurannya kebuka dulu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar untuk adik-adik mahasiswa. Untuk PPT dan materinya sudah saya share di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di forum Google Classroom.
Baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.